Tidak bisa tidak. Kalau kita punya Roh Kudus dalam diri kita, Roh Kudus itu roh misi. Pertama kali beliau dicurahkan dari sorga saat Pentakosta. Pentakosta pertama, langsung dia membawa murid-murid itu ke jalanan. 3.000 orang bertobat. Lidah-lidah api berujung kesembuhan. Di gerbang indah, orang yang lumpuh dari lahirnya. Tidak bisa tidak kalau kita kenal Roh Kudus, Tuhan akan bawa kita jauh dari kampung halaman kita atau kembali ke situ setelah kita pergi jauh. Jauh daripada kepentingan pribadi dan diri sendiri. Hati saya nggak tahan, bukan saya menangis bukan karena saya sedih, tapi karena saya terlalu merasakan kagum gitu sama Tuhan, kagum gitu. Hati saya kayak mau pecah untuk bangsa-bangsa, untuk suku-suku bangsa. Aku rasakan Roh Kudus dekat sekali. You're so near. You're so near us now. My best friend. Dari sejak nyanyi lagu tadi Roh Kudus dalam segala bahasa. Bukan karena lagu itu ada hubungan dengan saya. Rasanya gambar di depan LED ini ada gambar merpati terbang. Rasanya saya mau tangkap gitu. Sampai layaklah segala bangsa. Hati saya penuh dengan glory. God forgive your church. We've been selfish all our life. Ampuni gerejamu. Kami sudah terlalu egois untuk waktu yang terlalu lama. Seolah-olah Tuhan akan berutang kalau kita itu misionari. Seolah-olah Tuhan itu akan merugikan kita. Seolah-olah Tuhan itu akan lupa sama makan minum kita. Seolah-olah Tuhan tidak akan ingat uang sekolah anak kita. God, we've taken you too lightly. Kami terlalu mengentengkan, meremehkan Tuhan, mengecilkan Dikau ya Tuhan Yesus. Roh Kudus itu waktu dicurahkan, langsung lidah api, langsung 3.000 orang bertobat. Waktu dicurahkan goncang lagi suatu hari mereka lagi berdoa sama-sama. 5.000 ditambahkan. Dialah roh misi. Dialah roh misi itu. Misi itu bukan program gereja. Misi itu bukan activity. Mission is a person. Mission is a person. Mission is a person. The third person of the Godhead. Pribadi ketiga daripada Allah Tritunggal itu. Holy Spirit God. Hari ini kita pakai pakaian cakep-cakep. Ada juga yang gak seolah-olah gak pakai pakaian daerah, tapi sebenarnya Anda juga pakai pakaian kota Anda kan. Sehari-hari kan Anda kerja pakai ini atau hidup di sini. Setiap kita di sini ini gak mainan loh. Kita ini mewakili kota kita, negeri kita. Mewakili tanah air kita, bangsa yang hati kita terbeban, kita wakili mereka. Saya pakai NTT, Kupang ini mungkin ada yang gak tahu. Waktu saya angkat tangan, Kupang angkat tangan. Yang pakai India, waktu berlutut, India berlutut. Suasana ini profetik sekali, ada hadirat Allah. Every move, in Him we live and move and have our being. Dalam Dia kita bergerak. Kita hidup, kita bernafas. Kita ini mengemban sesuatu. Waktu kita angkat tangan, Surabaya angkat tangan. Waktu kita menangis, Jakarta menangis terharu karena Kristus. Waktu kita memuji Tuhan, Sumatera memuji Tuhan. Mari kita angkat tangan kita, layaklah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah
Sebelum kita semua duduk dan mendengarkan firman Tuhan, yang ikut bukan hanya di ruangan ini, tapi banyak gereja-gereja kita di mana-mana, yang live streaming juga tak terhingga. Dan sebelum Anda kembali ke tempat duduk Anda untuk mendengarkan rema dari Roh Kudus, peluk seseorang atau peluk satu kota, peluk satu negara. Anda memeluk orang yang pakai baju tertentu, Anda memeluk daerah itu juga. Hug somebody please. And tell that person, Jesus loves him. Oh, glory to Jesus. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Oh, presence of Jesus. Bentar ya. Ada banyak sekali yang mengikuti kita sekarang live. Saya nggak baca satu persatu ya. Tapi hello yang di situ. Dari Jawa Tengah ada, Bali, Mataram sampai Sydney ngikut kita, Kendari, Tangerang, Pontianak, Banjarbaru, semua bersama dengan kita saat ini dalam hadirat Allah. Kasih tepuk tangan, welcome home untuk mereka. Wow, puji Tuhan ya. Saya langsung ke firman Tuhan. Kita buka Alkitab di Kisah Para Rasul pasal yang ke-16, buka di situ dulu. Judul sharing saya hari ini adalah Lydia, Cornelius, dan Timotius di Efesus. Perintisan CG, gereja satelit, dan gereja lokal. Itu judul saya. Mission Night tahun 2020. One swing, satu kali putaran, 10 tahun akan lewat. 2030, 300 gereja lokal yang kuat, yang memberitakan Injil, yang memuridkan jiwa-jiwa, dan mengubahkan keluarga-keluarga akan berdiri. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Lydia, Cornelius, dan Timotius di Efesus akan saya bahas. Kita mulai dengan Kisah Para Rasul pasal yang ke-16. Ayat yang ke-9 mulai. Pada malam harinya, tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Malam hari Paulus nggak langsung tidur. Seperti diajarkan oleh mama, kalau kita Kristen udah lama, sebelum bubuk, sebelum tidur, doa dulu. Say good night dulu sama Tuhan Yesus. Nah, suatu hari waktu sebelum tidur, Paulus melihat a vision in the night. Melihat sebuah penglihatan di malam hari. Dan di dalam penglihatan pada malam hari tersebut itu, Paulus melihat seorang Makedonia berdiri di depannya. In that vision, there was a man. Ada seorang pria. Kalau bahasa Indonesianya, gendernya nggak disebut, cuman seorang Makedonia. Tapi dalam bahasa asli dan bahasa Inggrisnya juga, here was a man standing before him, a Macedonian. Seorang Makedonia. Dan berkata, please come here, datanglah kemari dan tolonglah kami. Paulus mau tidur aja, Tuhan usik dia. Demikian rupa Injil itu emergency. Injil itu darurat. Jangan pernah bosan-bosannya mendengar visi untuk jiwa-jiwa. Percayalah, untuk itu kita diselamatkan. Itu purpose, itu destiny, itu tujuan. Jadi gak akan pernah tercabut dari kehidupan kita. The vision of the night adalah visi bagi jiwa-jiwa yang terhilang. Pada waktu malam hari gelap gulita, Paulus kok bisa melihat seorang pria dada-dada dan berkata, kemarilah, help, help, SOS, SOS, 911 ke sorga, tolonglah kami yang di sini. Makanya Paulus itu dekat sama Yesus. Orang lain jam itu bubuk, jam itu dia tidur, dia bersyafaat. Orang lain sebelum tidur mikir, gimana ya besok aku bisa semakin kaya. Paulus sebelum meletakkan kepalanya di bantalnya, di ranjangnya, dia bertanya sama Allah, apakah yang engkau belum punya? Lalu bisa merasakan Tuhan hatinya untuk si bungsu. Orang lain mikir untuk dirinya, dia mikir untuk Allahnya. Vision in the night, tidak semua orang punya. Everybody has their vision in the morning. Pagi hari punya ambisi, aku mau kerja supaya aku kaya.
Aku mau jadi orang berhasil dan ternama. Dan nobody, tidak ada orang yang peduli sama Tuhan Yesus ketika malam hari. Waktu itu hanya Paulus. Sebelum tertidur dia lihat seorang Makedonia. Dia mendapat sebuah penglihatan di dalam gelap gulita dosa. Dunia yang terhilang ini tanpa juru selamat. Padahal juru selamat sudah datang 2000 tahun yang lalu. Mereka tidak tahu kemana mereka akan pergi kalau mereka menjauhi roh Tuhan seperti itu. Tidak akan jauh, mereka akan pergi dan terhilang selama-lamanya di api neraka. Semua kita tahu. Dan kadang-kadang bukan cuma 1-2 jiwa, 1 pulau sekaligus, 1 bangsa loh. 1 suku sekaligus binasa. Kalau tidak ada orang yang mau membawa Injil ke sana. Kalau cuma Injil ke situ hanya untuk kia-kia atau hit and run, tabrak dan lari, cuma datang, adakan program misi, tapi nggak serius untuk menikahi tempat ini. Cuma datang hanya pacari, hanya pacaran saja dengan kota atau pulau tertentu. Aku datang, ada mission trip atau apa, atau trip sementara, pulang nanti aku kembali ke kehidupanku sehari-hari, ku lupakan kalian semuanya. Aku datang kemari ke pulau ini hanya supaya aku tidak rasa terlalu bersalah menikmati kekayaanku. Perlu ada semacam misi lah ya, supaya saya itu bisa punya pembenaran untuk hidup bagi diri sendiri. Semacam bagi-bagi keuntungan gitu loh. Sedikit ada memberi sedekah untuk misi Tuhan. Atau aku bisa pergi ke kota tertentu untuk bisa mengisi, untuk bisa menjawab perasaan guilty atau bersalah di dalam dadaku. Kalau selama ini aku hidup hanya untuk diriku. No. Paulus tidak pernah misionarisnya, dia tidak pernah misinya begitu. Dia tanam gereja. Dia tanam orang komitmen, biji benih yang jatuh ke tanah dan mati di situ. Hidup mati untuk kota itu, untuk pulau itu. Itu keseriusan Injil. Injil gak boleh kia-kia atau jalan-jalan. Hari ini kita juga beruntung di dalam kebaktian kita di tempat ini sekarang. Kita baru selesai annual meeting tahunan, rapat tahunan dengan para gembala-gembala kita. Yang dari Sulawesi, dari Sumatera, yang dari Jawa Tengah, yang mewakili Ambon dan semuanya itu ada di depan ini. Kasih tepuk tangan untuk mereka. Kita gak main-main loh. Contohnya, Pastor Maxi di depan sini adalah orang Sulawesi Utara, orang Manado ya kan? Tapi hari ini Tuhan tempatkan dia hidup mati untuk Sumatera. Lihat pakaian daerahnya pun sekarang Sumatera itu. Sudah berapa tahun di Medan? Di Sumatera, 13 tahun di Sumatera. Udah di sana, nggak memikirkan untuk pergi, menaruh hati, menaruh hidup di situ. Nah, sedangkan yang memimpin Manado, Sulawesi, Pastor Kuocian mana? Di situ, Pastor Kuocian. Yang memimpin Sulawesi, Makassar, semua sampai Indonesia Timur, dipimpin orang Solo. Suami istri dengan Ibu Erna adalah orang Surakarta. Bukannya suatu hari dia dimakan ikan paus, dimuntahkan ke sana. Mereka sengaja ngepak barang, meninggalkan tanah kelahiran, meninggalkan Pulau Jawa untuk hidup mati bagi Sulawesi. Kasih tepuk tangan untuk beliau. Ya. Bayangin. Pastor Wahyu memimpin di Bandung, Jawa Barat, punya regional. Berapa gereja di sana? Ada juga Cirebon di bawahnya, ada juga Sukabumi. Tapi orang Sulawesi. Tepatnya kota mana ya, saya jadi lupa. Poso, orang Poso. Di Bandung. Padahal sekolah kuliahnya di Malang. Bingungi. Nah, orang Bandung yang benar orang Bandung malah mimpin Jawa Tengah. Pastor Bernard itu dari sebelah situ dengan blangkonnya. Orang Bandung tenan itu Sunda bisa itu liar, tenyaho, naon cenah. Tapi sekarang piye boten aku rapopo. Bukan karena suatu hari dia iseng begitu, enggak. Mereka pun dipertemukan di ladang misi. Ibu Anita ini dulu adalah asisten saya di remaja Surabaya tahun 2000 ketika mengalami kebangunan rohani. Tapi suatu hari di ladang misi, letakkan semuanya. Tuhan nikahkan mereka juga di dalam usaha misionari. Lalu sekarang lihat berakhir di mana? Dengan blangkonan, padahal orang Sunda. Lihat itu, kasih tepuk tangan untuk mereka. Listen, Bapak Ibu Saudara,
We believe in preaching the gospel through planting churches. Itu komitmen, itu cincin kawin dengan kota itu. Bukan untuk menambah-nambahi gereja banyak supaya kita sok-sokan baik, supaya kita jadi gereja yang kelihatannya angkanya luar biasa. Bukan. Tapi kita mau sungguh-sungguh selamatkan dan terus selamatkan, muridkan dan terus muridkan sampai Tuhan datang. Dan kita mau bagikan kasih Kristus kepada mereka. Paulus melihat orang Makedonia, dia gak tinggal diam. Dan orang Makedonia itu berteriak sama dia, tolonglah kami. Dia tahu dia berada, Paulus terpanggil untuk menolong mereka secara eternally, secara kekal. Paulus harus pergi ke Makedonia untuk menolong mereka dan mengubah kehidupan mereka secara kekal. Dan dia tahu dia diutus ke situ. Lalu ayat 10, setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Nah, Paulus setelah melihat penglihatan itu, mereka cari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Katakan mencari kesempatan. Mereka juga garuk-garuk kepala, karena Paulus itu termasuk perdana. Karena Petrus kan kepada orang Yahudi, Paulus kepada bangsa-bangsa. Dialah rasul pertama yang rasul awal yang membuka pintu untuk golongan bangsa-bangsa yang tidak bersunat, yang sebenarnya bagi orang Yahudi dinajiskan. Jadi Paulus tidak punya cetak biru. Kita kadang-kadang kalau baca surat-suratnya kayaknya orang ini sangat mahir, sangat expert di bidang itu. Dia bisa beritakan Injil dengan mudah. Enggak, Paulus pun belajar. Perasaan kita rasa gak sanggup, gak mampu, apa Tuhan bisa pakai saya ya. Aku juga gak tahu segalanya. Aku gak masuk sekolah Alkitab, aku gak masuk sekolah teologi. Paulus juga rasakan yang sama. Makanya itu di Alkitab dikatakan kami mencari kesempatan. Itu berarti dia masih mencari cara. Dia mau menemukan patronnya. Dia mencari strategi, dia masih belum pasti. Dan terutama dia mencari divine koneksi atau koneksi ilahi. Sejak kami mendapat penglihatan itu, Tuhan tidak tunjukkan sekarang kamu harus begini atau begitu. Tuhan tidak tunjukkan kemana aku harus pergi. Cuma dikasih vision gitu aja, mentahan. Udah, Paulus harus masak bahan mentah yang diberikan, yaitu penglihatan. From here, where should I go? I don't know. Dari sini kemana aku harus pergi? Aku gak tahu. Tapi Alkitab mengatakan ada usaha aktif dari pihak-pihak mereka. Paulus dan kawan-kawannya mencari kesempatan untuk pergi ke Makedonia. Ada langkah iman. Lalu dikatakan di sini, dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan. Menarik kesimpulan berarti Paulus pun tidak mendengar secara audible what to do. Ada satu ruang untuk dia memakai imannya. Ada suatu ruang namanya by faith. Dengan iman dia harus melangkah. Karena mereka menarik kesimpulan berarti tidak pasti 100%. Tuhan pokoknya hatiku robek, hatiku pecah. Seperti meledak di dada. Aku melihat seorang pria Makedonia berkata, help me eternally. Bantu aku, tolong aku. Paulus langsung menyanyi, kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan. Dengan apa yang dapat kami berikan, kami penuhi amanat agung-Mu. Melayani yang lelah dan berbeban. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan. Dengan apa yang dapat kami berikan, dengan pengetahuanku yang terbatas pula. Kami penuhi amanat agung-Mu. Menyelamatkan jiwa yang tersesat di Makedonia. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci. Itu kata-kata terakhirnya sebelum melangkah. Berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi. Dan Tuhan janji ya Tuhan. Dan teguhkan semua kesaksian. Paulus langsung bilang sama asistennya, seorang dokter namanya Lukas, penulis biografinya. Biografi Roh Kudus dan kawan-kawannya, yaitu Kisah Para Rasul.
cari tiket kapal, kita ke Makedonia. Karena mereka langsung menyimpulkan bahwa Tuhan memanggil mereka ke situ untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Kata kami menyimpulkan, tidak ada instruksi langsung atau suara audible dari Tuhan. Semua dimulai dengan sebuah beban. Aku tahu bahwa Tuhan tidak mau seorang pun di Makedonia binasa. Pertanyaannya bukan lagi, Lord do it, you do it. Tapi what can I do for you and with you? Apa yang bisa kulakukan bersama denganmu? Dan apa yang bisa kulakukan untuk Tuhan? Cepat Lukas! Cari tiket kapal. Gosio sana. Mungkin Paulus ngomong sama Lukas, cepat, kenapa? Karena sekarang internetnya lagi lemot. Cari langsung ke loket. Dan cari cepat tiket. Mau mahal, mau murah, kita beli. For you and me. Hop on, naik ke atas. Kita punya kenalan gak di situ? Kita bukan dari Makedonia. Paulus dari Tarsus. Pokoknya kita masuk ke situ. We go. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci. Berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi. Promise me. Dan teguhkan semua kesaksian. Paulus gak punya keluarga, dia bisa go and never come back. Kita punya keluarga, kita punya family. Kita gak bisa terus go show, lalu hilang, lalu papa mama, lalu habis itu istri kita tunggu. Anak kita gimana? Porsinya beda-beda, imannya harus sama. Kami menyimpulkan, Anda harus simpulkan di hati dulu. By faith I know aku bisa melakukan sesuatu bersama dengan Roh Kudus. Dengan iman aku tahu, dalam konteksku yang beda dengan Paulus, Tuhan bisa pakai saya. Lord, what can I do for you? Itu kesimpulan hati. Apa yang bisa kulakukan untukmu? Apa yang bisa kulakukan bersama denganmu? Aku gak bisa terus naik kapal, lalu dadah. Paulus dari Makedonia keliling itu bertahun-tahun gak pulang. Lalu dia nanti kembali ke Antioquia. Lalu dia cerita, kasih laporan kemenangan. Kita gak bisa begitu, kita harus pulang. Tapi mungkin beberapa orang bisa dimulai dengan kotanya tanpa Anda pergi kemana-mana, Anda usah naik kapal. Anda bisa melakukan sesuatu langsung di halaman belakang, langsung di halaman rumahmu. Langsung bisa lakukan sesuatu di ruang tamu. Bisa lakukan sesuatu di kotamu atau di kampung halamanmu ketika di sini anak-anak muda mungkin lagi liburan semester lalu pulang kampung. Beberapa orang bahkan lebih nekat, lebih sengaja. Aku ganti liburanku daripada jalan-jalan toki-aki, aku memang pergi ke kota yang Tuhan katakan dan aku dengan iman akan buka jalan. Kita semua punya peran. Katakan kanan kirinya, Tuhan bisa memakai sesuatu dari dirimu. Amin. Lalu dikatakan di sini kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Itulah panggilan yang mulia. Tahukah Bapak Ibu Saudara, orang Kristen punya panggilan yang mulia untuk menjadi bagian daripada pemberitaan Injil dunia. Bisa Pastor Philip, saya ini bukan full timer. Saya ini bukan pendeta. Saya bukan sekolah teologi. Oh, dipakai Tuhan itu gak berdasar gelar. Bahkan tidak berdasar profesi. Dipakai Tuhan itu karena alam lihat hati, berdasar hati dan kemauan. Belajar dari mereka. By faith, kami menyimpulkan dengan iman. Lalu ayat 11. Ini loh rahasia dipakai Tuhan. Ini loh kuncinya berjalan di atas air. Kunci berjalan di air bukan iman yang besar. Kunci berjalan di air adalah tinggalkan perahu. Tinggalkan zona nyaman. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake. Dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Lihat kembali ayat 11. Lalu kami bertolak. Garis bawahi kami bertolak. Lalu ada kata dan langsung berlayar. Yang penting Bapak Ibu Saudara, melangkah dengan iman. Yang penting pokoknya kita melangkah dalam ketaatan. Keberhasilan kita itu selalu dimulai dengan step number one. Step number one-nya Paulus tidak menunggu wangsit apa-apa. Tidak menunggu yang namanya peneguhan tumbuh di langit-langit atau di pohon mana. Dia langsung, lalu kami bertolak. Tidak basa-basi dengan Tuhan. Lalu kami langsung bertolak. Lalu dan langsung berlayar ke Samotrake.
Bapak Ibu Saudara, yang penting melangkah dalam ketaatan. Katakan yang penting, melangkah dalam ketaatan. Tidak, saya tidak ajarkan untuk kita gegabah. Berani. Berani sama gegabah itu sama-sama melangkah. Tapi berani itu dengan visi. Gegabah itu coba-coba. Berani itu dengan kerinduan yang membara-bara. Sedangkan gegabah itu untuk membuktikan dirinya bahwa dia bisa. Asal hatimu tulus, Tuhan bisa memakaimu. Beranilah. Keberanian itu bukan perasaan. Anda tunggu tidak akan pernah datang di dalam dadamu. Keberanian itu waktu melangkah Anda baru menyadari, ternyata aku lebih berani daripada yang aku kira, daripada yang aku sangka. Ketika Anda melangkah. Paulus di Filipi, baca lagi ayat 13. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi. Yang sudah kami duga ada di situ. Berhenti di sana, nanti kita lanjutkan ayat 13b. Paulus kalau datang ke sebuah kota, dia selalu menyusur dulu, dia selalu cari orang Yahudi. Ini orang ini sangat-sangat praktis. Karena dia sendiri orang Yahudi kan. Kalau dia datang ke sebuah kota, dia pasti cari sinagoga. Sinagoga itu biasanya ada 10 kakak, 10 kepala keluarga, lalu ada kalau istilahnya ini dalam konteksnya Yahudi, ada 10 kakak sudah bisa buka musola. Paulus pergi ke kota manapun, dia akan menyusur, mencari orang Yahudi terdekat. Carilah koneksi ilahi. Gereja Mawar Syaron juga sama. Perintisan CG selalu dimulai, adakah jemaat Mawar Syaron di kota tertentu yang tidak ada Mawar Syaron? It's always like that, right? Selalu cari orang Yahudi. Selalu cari Israel rohani yang terdekat dengan dirimu. Kota itu, ada orang Mawar Syaron enggak? Yang rindu melihat visi misi kita itu ada di kota mereka. Mungkin Anda dari kota kelahiran itu, kota itu, Anda nggak sendirian, ada yang lainnya. Berkumpullah 2-3 orang, berkumpul menjadi satu, Tuhan ada di situ. Perintisan CG itu dalam skala yang terkecil, sel group itu berarti sel. Itu bahkan bukan anggota, itu sel yang terkecil. Saat kami berkumpul, Rohmu bekerja, 2-3 orang. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan. Semua dimulai hanya dengan rindu berkumpul kembali. Berkat-Mu atas kami. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Orang Mawar Syaron dia, orang Mawar Syaron. Di kota ini belum ada Mawar Syaron, ayo kita kumpul. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan. Berkat-Mu atas kami. Ketemunya sama Lydia. Kita baca ayat berikutnya. Yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Paulus berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada di sana. Padahal di penglihatannya dia lihat seorang pria Makedonia. Kok enggak persis ya? Dalam beban Vision in the Night, waktu dia bergumul untuk jiwa-jiwa di dunia ini, yang dia lihat adalah pria laki-laki Makedonia. There was a man. Tapi faktanya waktu dia sampai ke Filipi, kota utama di Makedonia itu provinsi. Waktu dia datang ke kota Filipi itu, dia masuk ke situ ketemunya bukan laki-laki. Tapi para wanita berkumpul, aneh itu, di sinagoga yang biasanya semuanya adalah pejantan. Tapi dia lihat gak ada no man there. Paulus dan Lukas melihat semuanya di situ wanita. Apakah pesan Tuhan di balik cerita Paulus ini? Jangan pilih-pilih siapa yang Anda layani. Layani siapa saja. Di setiap kota Allah menempatkan Anda, layani siapa saja yang bersedia dilayani. Oh, enggak. Aku hanya melayani. Saya ini orang muda. Aku hanya melayani orang-orang yang sebaya. Oh, jangan batasi Tuhan. Bisa-bisa Tuhan memakai anak kecil untuk menyembuhkan dalam nama Yesus orang-orang tua. Asal kita nggak kurang ajar, kita tidak naik ke kepala mereka, kita dengan hormat sama orang tua. Tapi kita bisa berfungsi sebagai kepanjangan tangan Tuhan. Jangan pilih-pilih orang kalau melayani. Layanilah siapa saja yang Tuhan taruh di depan Anda. Mereka yang bersedia untuk Anda layani. Layani dengan sungguh-sungguh. Melayani lebih sungguh. Supaya ingat, tak nyanyiin sekalian.
Melayani lebih sungguh. Kalau layani itu jangan pilih-pilih. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Kalau melayani jangan pilih. Jiwa-jiwa semua berharga. Tua muda miskin kaya, mirip tidak mirip Anda. Tuhan lebih dulu layani orang asing seperti dirimu dan diriku. Melayani jangan pilih. Kalau kita punya hati kayak gini, you be very surprised how far God can use you. Anda akan terkejut, nanti Tuhan akan berikan kejutan bagaimana sejauh apa Tuhan bisa memakai Anda. Jangan pernah juga menilai dirimu sendiri, aku kan cuma wanita. Mana bisa, aku kan belum sempurna. When you serve wholeheartedly, is never about you, bukan tentang dirimu. Layani siapa yang Tuhan letakkan di depanmu. Sekalipun dalam penglihatanmu itu pria Makedonia, tapi nanti yang muncul di hadapan Anda itu anak kecil, layani mereka. Dalam nama Yesus, sampaikan firman. Doakan. Kalau ada sebuah nubuatan seorang nabi pernah tumpang tangan dan berkata, engkau akan dipakai engkau akan dipakai sampai bangsa-bangsa. Tapi bangsa-bangsa juga tidak pernah mencari Anda. Anda pulang kampung halaman, atau cuma berada di kota Anda, tidak kemana-mana. Bangsa-bangsa. Tiba-tiba tetangga Anda butuh doa. Dia bukan bangsa-bangsa. Who cares? Bangsa-bangsa bisa menunggu. Whoever is in front of you, that's ministry. Siapapun yang di depanmu itulah pelayanan. Jangan pilih-pilih. Sama-sama nyanyi sama saya. Melayani, come on. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Ingatkan orang sebelahmu, Tuhan lebih dulu. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani lebih sungguh. Ya kan, gak percaya, saya sudah bilang dari dulu, Jemaat Mawar Syaron itu suaranya merdu-merdu. Kasih tepuk tangan untuk Anda sendiri. I love it, Paulus itu gitu loh hatinya. Makanya Tuhan tuh sangat cinta hatinya. Tuhan mengasihi semua orang, tapi Tuhan tidak cinta hati semua orang. Oke? Tuhan mengasihi semua manusia, tapi tidak cinta setiap hati. Tidak semua hati itu dicinta sama Tuhan. Ada hati tertentu yang Tuhan tidak suka, hati yang kayak gitu. Nah Tuhan suka hati yang begini. Lalu sekarang kita lihat ayat 14. Seorang dari perempuan itu yang bernama Lydia. Wow, Lydia. Siapa di sini namanya Lydia? Ini kebetulan yang luar biasa indah. Ada, oh God bless you yang namanya Lydia. Oh enggak ada ya? Ada ya? Ah, puji Tuhan. Itu Lydia juga ya. Seorang dari perempuan itu bernama Lydia. Turut mendengarkan, ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira. Tunggu. Lydia ini businesswoman. Oh, mereka sudah bukan orang Yahudi. Mereka ini sudah jauh, beda. Mereka orang Yunani. Orang-orang yang sudah banyak wawasannya luas. Wanita pun bisa kerja, sudah ada emansipasi ternyata. Ya, seorang dari perempuan itu bernama Lydia turut mendengarkan. Dengerin Paulus nih. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira. Yang beribadah kepada Allah. Maksudnya beribadah kepada Allah itu bukan berarti dia sudah kenal Tuhan. Maksudnya orang ini orang baik, bukan orang yang jahat. Orang yang hatinya baik aja tidak tentu diselamatkan. Orang diselamatkan karena terima Yesus. Baik, buruk, semua itu dari satu pohon yang sama. Pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Tapi orang ini orang baik sih. Lebih baik ketemu orang berdosa yang adalah orang baik daripada orang berdosa yang adalah orang jahat. Tapi sama-sama kalau tidak terima Yesus ya nggak selamat. By the way, hari di mana Lydia dengarkan Paulus sungguh-sungguh kasih firman. Padahal Paulus ini kaliber kayak gitu. Ketemu cuma 10, itu pun bukan kakak, kepala keluarga. Ini zaman itu loh ya. Pria wanita saya tidak bedakan, please jangan tersinggung yang perempuan. Dia ketemunya bukan 10 kakak. Dia ketemunya adalah ibu-ibu rumah tangga. Itu pun dia khotbah dengan sungguh-sungguh kayak berkhotbah di hadapan 7.000. Lalu Lydia dibuka hatinya oleh Roh Kudus. Sehingga ia memperhatikan, Alkitab berkata, Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Dan habis Paulus dipakai Yesus, sekarang giliran
Lydia tertular, Lydia dipakai oleh Tuhan. Nah kalau Paulus ya bisa ngerti lah, dia pendeta ya kan. Dia ini kan rasul ya kan. Dia kan di bawahnya Gamaliel, dia ini sekolah seminari. Lydia itu businesswoman. Lebih susah lagi, karena orang kayak dia ini lebih susah masuk ke kerajaan sorga. Sudah ada kata-kata yang terkesan seperti kutuk, tapi sebenarnya itu realita. Lebih gampang unta masuk lubang jarum daripada orang-orang tipe Lydia, karena dia ini penjual kain ungu. Kalau batik ini berarti batik yang paling mahal. Kalau ini kain, ini silk yang kualitas tinggi. Jadi Lydia punya customer itu orang-orang kaya dan konglomerat. Apalagi Filipi adalah kota yang maju, kota perdagangan, tempat trading luar biasa. Disitulah berkumpul devisa. Lydia ini susah harusnya orang kayak begini. Bagaimana bisa ya orang kaya aja susah diselamatkan kata Alkitab. Boro-boro dipakai Tuhan. Oh, that day a woman's heart broke the curse. Lydia mendengarkan Tuhan buka hatinya. Dia menerima perkataan Paulus. Dimulai dari kesungguh-sungguhan Paulus. Karena itu jangan pernah remehkan kesungguh-sungguhan. Kesungguh-sungguhan itu bisa estafet, tahu enggak? Kesungguh-sungguhan itu bisa, mata rantainya itu bisa jauh gara-gara itu sampai ke seluruh dunia. Paulus harusnya sebagai pengkhotbah, males aku. Tuhan bilang, pria Makedonia, mana laki-lakinya? 10 kakak, mana prianya? Semua wanita ibu rumah tangga. Mereka ngapain ada di pinggir sungai? Mungkin habis korah-korah, mungkin habis cuci baju. Mana bisa mengubah? Tuhan kirim aku jauh-jauh naik kapal, bahaya kapal karam lagi, gak pakai asuransi. Lalu aku datang ke kota ini, ke Filipi, kota gede sebesar ini. Mimpiku besar, indah. Ketemunya wanita yang cuci baju di tepi sungai. Can this bring me anywhere in my vision, in the fulfillment of my vision? Ini bisakah? Perkara kecil seperti ini sederhana. Apa ini bisa menggenapi visi dan mimpi yang besar yang Tuhan taruh dalam diriku? Apakah hal ini bisa membawa aku jauh dalam penggenapan janji? Peduli amat, Paulus profesional. Dia beritakan Injil kepada 7 orang kayak 7.000, kepada 10 kayak 100.000. Bam. Dia nggak tahu nantinya akhirnya dicatat dalam Alkitab. Hari ini miliaran manusia menceritakan kisah para rasul pasal 16. Bam. Dan Lydia tergugah. She was born again. Dan Lydia, seorang wanita pengusaha, di ayat 15, setelah Tuhan buka hatinya, dia memberikan sebuah holy proposal. Lydia, siapa perintis gereja Filipi? Paulus? Iya. Tapi juga Lydia. Lydia memberikan sebuah proposal yang Paulus awalnya tolak. Tapi untung tidak. Karena Lydia membuka rumahnya untuk cell group. This is powerful. Kita lihat ayat 15. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, merasakan benefit pelayanan Paulus. Ia mengajak kami, Paulus dan Lukas. Paulus tidak pernah melayani sendirian, apalagi sama wanita. Katanya, ini Lydia, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Zaman itu nggak ada hotel segalanya ya. Menumpang ini bukan suruh Paulus tinggal di situ. Jadikan rumahku tempat persekutuan orang benar. Aku rindu. Ini tanda orang lahir baru. Dia rindu bersekutu. Bukan cuma dengan Roh Kudus. Dengan Roh Kudus bersama-sama dengan saudara seiman. Loh, saya tahu setiap kota ada gereja. Kita ini bukan ambisi buka gereja, sudah banyak gereja. Tapi saya yakin ada sesuatu yang Tuhan letakkan pada gereja Mawar Sharon kalau saya bicara secara intern sekarang. Ada sesuatu pada kita yang unik pada gereja kita. Dan saya percaya tanpa menarik-narik domba pun akan ada orang-orang berdosa diselamatkan lewat visi kita. Akan ada jiwa-jiwa dimuridkan. Akan ada daur ulang jiwa-jiwa lama yang sudah mati rohani, kering rohani akan mengalami kebangunan rohani. Oh, kasih tepuk tangan untuk Tuhan. There's just something.
Dan Lydia memberikan sebuah proposal begini sama Paulus. Kalau kamu menganggap pertobatanku sungguh-sungguh, aku nih rindu, aku nih baru lahir baru, aku tuh kepingin dipakai Tuhan. Bapak Paulus, Pak Pendeta Paulus, aku rindu dipakai Tuhan. Aku enggak tahu bagaimana, aku enggak bisa berkhotbah, aku nih pengusaha. Aku kalau bicara rohani enggak bisa, aku tuh terus terang langsung biasanya deal harga. Paulus aku enggak pandai bisa gini gitu, karena memang Lydia tidak pernah berkhotbah apa. Kalau Anda baca di Alkitab, dia enggak pernah kelihatan, enggak seperti Priscilla, Aquila. Nah, seperti Roma 16 beberapa wanita yang Paulus sebutkan di dalam surat-suratnya. Lydia itu cuman sediakan rumah. Sini lo tempatku ini bisa dipakai. Ada tembok satu bisa buat LED. Mungkin belum sampai gereja satelit kali. Belum sampai live streaming gitu. Dia mulai dengan CG. Kita bisa mulai di sini. Bapak Paulus dengan murid-muridnya Pak Paulus bisa datang ke sini. Rumahku terbuka. Dan tahukah Anda? Bahwa rumah yang dia buka itu akhirnya Paulus menerima. Adalah cikal bakal gereja Filipi. It all started like that. Rumah dia menjadi CG baru, Connect Group, Cell Group perdana. Di rumahnya lah dimulai gereja Filipi itu. Amin Bapak Ibu Saudara. Perintisan CG bisa terjadi di mana-mana. Saya mau ngomong praktisnya dulu sebelum saya beranjak ke gereja lokal, gereja satelit dan gereja lokal. It can start anywhere. Setelah malam hari ini, saya kok yakin Tuhan kalau tuntun kita tidak ada yang mustahil. Tuhan tuntun kita pasti kita jalannya benar. Dan kalau Tuhan beserta, akan terjadi kedahsyatan. Tidak menutup kemungkinan sejak malam ini dalam waktu 1 minggu merem begini. Memang belum 300 gereja langsung berdiri, itu 2030. Saya sih punya firasat bakalan melampaui. Karena kita sudah ditunjukkan sama Tuhan formatnya. Atau formula. Tapi tidak menutup kemungkinan sejak khotbah saya sekarang ini akan seperti Pentakosta yang menyebarkan 3.000 orang tersebut bertobat 5.000 dan sebagainya. Tuhan bisa pakai apa saja. Tuhan juga bisa pakai khotbah yang biasa-biasa. Untuk mengingatkan kita bahwa Tuhan bisa memakai kita semuanya. Tidak menutup kemungkinan sekalipun 300 gereja berdiri itu tahun 2030. Bisa-bisa akan ditemukan cigi-cigi kita sejak malam ini dalam 1 minggu di 300 kota. It's so possible, you know. Saya sangat terganggu dengan satu ayat di Alkitab yang berkatakan, a nation is birthed in one day. Satu bangsa suatu bangsa dilahirkan dalam 1 hari. Saya berkata, how can that be possible? 300 kota ada CG-nya semuanya itu berapa pendeta dikirim? Kecuali kalau pikiran kita bergeser dari Paulus ke Lydia. Andalah Lydianya. Andalah Lydianya. Oh, then it's possible. 300 cities, 300 kota ada CG-nya. Dan 300 CG ini birth in one night. Lahir dalam 1 malam. Malam ini juga saya rasakan, boom, akan menyebar 300 kota. Boom, akan menyebar. Boom, akan menyebar. Tidak heran waktu Tuhan Yesus mengatakan Roh Kudus akan turun ke atasmu. Kamu akan menerima dunamos. Kata dunamos itu dari situlah keluar kata dinamit. When I work among you. Waktu aku bekerja di antaramu dengan cara yang mustahil. Dengan cara yang tidak kau duga. Akan seperti dinamit ledakan yang tidak bisa dibendung. Bam. Bumi penuh kemuliaannya. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Gereja satelit itu apa? Gereja satelit itu ada CG yang sudah mulai di kota tertentu, tiba-tiba Paulus, Yohanes dan para Yakobus semuanya para rasul-rasul dan pemimpin-pemimpin yang ada di Yerusalem, mereka mendengar bahwa Samaria telah mendengar firman Tuhan. Mereka utus orang ke situ untuk establish atau untuk mengesahkan pekerjaan Tuhan yang sudah terjadi di sana, mengesahkan lebih tepatnya mengesahkan status gereja di Samaria. Ya. Demikianlah lahir banyak sekali gereja-gereja lokal yang hari ini sudah tertera sebagai gereja Mawar Syariah, itu lahirnya dari CG. Sebenarnya kita punya visi itulah gereja sel yang apostolik kan. Jadi ternyata yang apostolik selnya kan. Kita selama ini tidak pernah sungguh-sungguh melihat penggenapannya karena kita belum berani melangkah. Atau kita belum berani bermimpi. Sekarang kita memahami. Ketika lahirnya sekarang GMS, sebentar lagi di Palu,
di kota mana, di Sorong dan sebagainya, Blitar dan sebagainya, semua dimulai. Bukan karena ada pendeta ke sana, bukan karena kita set up company seperti itu, kita set up gereja. Tapi dimulai dengan Lydia yang membuka rumah. Banyak gereja Mawar Siaran yang berdiri hari ini, dimulai dari CG-nya dulu yang apostolik yang diutus. Dimulai dari 1 CG menjadi 2 CG, demikian rupa lahirlah GMS Sydney. 1 CG lahirlah, bahkan dulu Medan juga begini. Singapura dan sebagainya. Oh, sekarang saya ngerti. Lalu suatu hari kalau kita kumpul CG, kelompok kecil, pasti kepingin live streaming. Apalagi kita punya teknologi hari ini. Maka hari Minggu biasanya yang dibutuhkan cuman proyektor saja. Kayak zaman dulu, zaman jadul aja proyektor, 1 tembok aja atau 1 laptop, semua orang rame-rame lihat. Lama-lama ada ibadah, meskipun tidak ada pendetanya. Tidak ada PAW-nya, yang ada cuma 1 gitar. Tapi mereka semua ibadah 10, 2, dari 1 CG, 2 CG, 3 CG. Mereka mau kebaktian sama-sama. Muncullah gereja live streaming, yaitu gereja satelit. Saya tunjukkan sekarang Kisah Para Rasul pasal 10, cepat kita buka. Suatu hari ada semacam gereja live streaming, semacam gereja satelit, yaitu di zaman Petrus dan Cornelius. Kisah Rasul 10 ayat 24. Tuhan sudah bekerja sih di hati mereka. Tiba-tiba waktu Petrus datang, kelompoknya sudah besar. Ternyata mereka itu sudah dengar tentang Petrus. Tapi dalam kasusnya Cornelius lewat malaikat. Oke? Dan mereka kumpul. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 24. Dan pada hari berikutnya, sampailah mereka di Kaisarea. Ini Petrus dan kawan-kawannya. Mau ngecek sih, kok dengar-dengar di kota ini mereka sudah ada perkumpulan ya. Mereka merindukan apa yang dimiliki oleh gereja Yerusalem. Di situ tidak ada hamba-hamba Tuhan. Yang ada hanyalah orang-orang yang haus dan lapar. Permulaan mereka itu ibadah bersama karena haus dan lapar. Gereja satelit itu gitu cikal bakalnya. Ya, memang gak ada teknologi, ini bukan live streaming sih. Tapi saya cuma ceritakan bahwa kadang-kadang perkumpulan hari Sabatnya. Kalau mereka hari Sabtu, kita hari Minggu. Hari Minggunya ada orang kumpul, apalagi ada teknologi internet sekarang, kita bisa live streaming katakan. Dibutuhkan cuma modal dari antara orang lokal, mereka saling mungkin. Ada mungkin salah satu orang yang terbeban langsung tutup, atau mereka rame-rame sama-sama kumpulkan. Lalu ada orang punya tembok kali, ada juga yang booking, ada juga yang tiba-tiba booking tempat sendiri. Tiba-tiba ada 50, 80 orang setiap minggu kumpul di situ, padahal nggak ada bandnya, nggak ada PAW-nya. Tapi mereka ibadah sama-sama live streaming itu juga bisa loh, gunakan internet. Waktu mereka datang sudah ada perkumpulan. Di hari Sabat, hari-hari Sabatnya. Kita lihat di ayat 24, dan pada hari berikutnya sampailah mereka di Kaisarea. Cornelius sedang menantikan mereka dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Cornelius itu PIC-nya, person in charge-nya. Udah dikumpulin tuh sahabat-sahabat dan teman-temannya. Petrus kaget dan garuk-garuk kepala sama teman-temannya datang. Loh, sejak kapan GMS sudah ada di sini? Hari Sabat minggunya mereka udah kumpul di sana. Haus dan lapar, udah siap untuk terima. I love this so much. Saya terinspirasi, meskipun ini bukan soal live streaming, karena zaman itu belum ada teknologi ini. Tapi saya terinspirasi, prinsipnya sama. Allah Roh Kudus bisa mendahului sebuah visi yang Tuhan letakkan di kota lain. Dengan adanya sekelompok orang yang memanggil sahabat dan saudaranya, yuk kumpul yuk, dengar firman Allah. Itulah cikal bakal satelit zaman itu. Zaman ini disupport teknologi. Ini luar biasa. Ya, kita lihat ayat yang ke-34 sampai 36. Lalu mulailah Petrus berbicara katanya. Saya lompat ya. Kisah Rasul 10:34. Lalu mulailah Petrus berbicara katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Sesungguhnya aku telah mengerti, kata Petrus. Waktu dia lihat orang-orang itu, now I understand, ngerti aku. Allah itu tidak bedain orang. Itu cetusan hari ini kurang lebih mirip sama begini. Sekarang aku pahami, sekarang aku sangat mengerti. Tidak ada jarak dalam hadirat Tuhan. Ternyata orang-orang yang udah kumpul, aku belum kesini loh, aku bahkan belum kenal mereka. Mereka udah lihat wajahku lewat malaikat waktu itu, Cornelius.
Mereka tahu alamatku, aku enggak tahu alamat mereka. Aku cuma diberitahu sama Roh Kudus, kamu ngikuti aja flowku. Nanti akan ada orang yang bel rumahmu, ikut mereka, jangan malu. Mereka orang yang asing, kamu enggak kenal mereka, orang Itali. Mereka orang Roma, tidak bersunat, orang Yahudi biasanya tidak bersahabat. Tapi pergi sama mereka. Kamu akan lihat nanti waktu ke rumah mereka, ternyata rumah mereka sudah jadi gereja. Tapi kamu belum di situ. Mereka kenal kamu enggak kenal mereka. Mereka lah dampak gereja Yerusalem dan ketaatannya. Wow! Petrus berkata, sesungguhnya aku ngerti sekarang gak ada jarak dalam hadirat Allah. Ayat 35. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan dia. Pokoknya kalau dari bangsa manapun juga kalau takut akan dia dan mengamalkan kebenaran, berkenan kepadanya. Dengan kata lain seperti worship lewat internet gitu pun tetap berkenan kepada Tuhan seperti pengorbanan. Asal bangsa manapun, orang manapun, kalau dia itu dengan takut akan Tuhan dan mengamalkan kebenaran, you worship right. Itu berkenan kepadaku. Ayat 36. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel. Yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Ayat 36 bunyinya, itulah firman yang ia suruh sampaikan. Firman yang diberitakan dengan damai sejahtera tentang Yesus. Itulah firman yang ia suruh sampaikan, itulah firman yang ia suruh sampaikan. Petrus menyadari hari itu, ternyata firman itu sudah ngalami, ternyata lewat cara begini, malaikat sudah mendahului. Sudah ada yang namanya kepanjangan firman. Kalau kita berdoa sebagai pendeta kadang-kadang gini, Tuhan sembunyikan aku di balik salib Yesus supaya gak sombong gitu. Tapi kita juga berdoa begini kan, untuk seorang kalau mau menyampaikan firman Tuhan. Tuhan pakailah lidah bibirnya sebagai penyambung lidah Allah. Tapi itu juga bisa terjadi bukan person to person, church to church. Building to building. Ternyata bukan cuma kepanjangan lidah, kepanjangan firman. Itulah firman yang aku suruh. Firman itu sudah lebih jauh daripada yang Petrus sadari. Ternyata sudah sampai ke daerah Kaisaria. Kaisaria itu tempat susah, penyembahan berhala. Itu kota yang diciptakan oleh tentara, oleh Roma. Untuk menyaingi Yerusalem yang memberontak melulu. Jadi kota itu kota sekuler. Tempat barak-barak, tempat mabes-mabesnya tentara mereka. Orang Yahudi tidak mengakui Kaisaria itu kota ibu kota mereka. Tapi di situ ada gereja gara-gara Yerusalem. Tahu nggak? Bayangin. Ternyata firman ini sudah lebih panjang. Aku didahului kepanjangan firman. Injil diberitakan, Alkitab diajarkan. Dan orang-orang itu sudah ready untuk menerima. Ayat 44. Ketika Petrus sedang berkata demikian, langsung dia khotbah kan, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Terjadi increase work of the Holy Spirit. Di gereja satelit saat itu terjadi pekerjaan dan karya Roh Kudus yang bertambah dan meningkat. Dicurahkan Roh Allah dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Ini not Petrus. Karena Petrus itu sangat cenderung legalistik. Orang Yahudi demikian, begitu. Mereka berkata, kamu siapa? Tapi Petrus berkata, siapa bisa halangi mereka untuk menerima sakramen gereja? Ayat 48, lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Dengan kata lain, Petrus menerima mereka sebagai anggota keluarga besar gereja mula-mula. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Ada 3 karya Roh Kudus dalam gereja live streaming hari Minggu. Ayo kumpul sahabat dan handai taulan. Aku punya tembok atau aku punya layar, bukan LED begini yang canggih, ala kadarnya ya di kota ini. Pokoknya kita bisa sama-sama duduk diam seolah-olah ada di SCC, seolah-olah ada di pusatnya di sini. Kita mendengarkan firman. Kita yang di sini aja nggak tahu mereka di sana. Mereka yang tahu kita, mereka yang kenal kita dulu. Kita belum tahu mereka. Mereka kumpul di situ. Terjadi 3 karya Roh Kudus. Pertama, increase in the work of the Holy Spirit. Terjadi peningkatan pekerjaan Roh Allah. Banyak di antara mereka disembuhkan. Gitu aja cuma nonton kayak sapu tangan Paulus. Gitu aja mereka diubahkan. Keluarga-keluarga dipulihkan. Roh Kudus dicurahkan. Bahkan bahasa lidah segala. Tapi yang kedua terjadi increase sacraments of the church. Sakramen gereja.
seperti baptisan dan segalanya. Mulai dilakukan di tempat itu. Mulai masuk MSJ, My Spiritual Journey, CGT mulai diajarkan, tapi belum punya pendeta sendiri. Bandnya ada 1-2 tapi belum lengkap. Seneng ya, lama-lama yang ketiga, waktu Petrus datang mereka mohon supaya ia tinggal beberapa hari sama mereka. Garis bawahi mereka memohon, mereka meminta Petrus supaya ia tinggal. Terjadi increased desire for a pastor. I love it. Gereja satelit itu akan mengalami yang namanya increased desire. Ada kerinduan setelah kumpul sama-sama. Kami ini berdoa agar Mawar Sharon tentukan seorang gembala untuk kami. Saya rasa sekarang itu ada beberapa tempat mulai begitu. Kok gereja kita, gereja lokal itu ada 45 sekarang yang bersama-sama dengan kita. Tapi puluhan gereja satelit itu sekarang ada. Saya beritahu Anda. Mari kita berdoa. Bukan perintisan CG, berhenti sampai perintisan gereja live streaming satelit. Yang meskipun ada sakramennya, mulai beberapa orang dari gereja Mawar Sharon datang untuk baptisin mereka, untuk kasih mereka My Spiritual Journey MSJ 1, kalau perlu langsung tidak basa-basi, langsung ajari mereka MSJ 1, 2 dan sebagainya. Mereka sudah ada CG-nya, apalagi dulu pernah ber-CG di sini, di Surabaya atau di Jakarta atau di mana. Increase sakramen, tapi lama-lama ada kerinduan waktu jumlah mereka semakin besar, mereka seperti domba tanpa gembala. Saya mau ajak kita di Mission Night ini jangan cuma berdoa untuk misionaris, jangan berdoa untuk jiwa-jiwa saja. Berdoalah that God will raise pastors. Oh, seperti Paulus dia berdoa untuk ketemu Timotius. Nah yang ini tidak semua orang. Lydia tidak dipanggil jadi gembala. Lukas seorang dokter, biografer, companion, dia tidak dipanggil jadi pendeta. Tapi Tuhan itu punya bintang di tangannya. Kitab Wahyu kan, nanti hari Minggu saya mulai ajari itu di sini, di Surabaya sini. Kita mulai masuk seri pengajaran akhir zaman hidup maksimal sehari-hari. Salah satunya Tuhan berkata, beritahu kepada malaikat gereja ini, beritahu kepada malaikat gereja itu. Ada 7 bintang di tanganku. 7 bintang itu adalah no name. Karena itu semua adalah pendeta-pendeta dan mereka tidak perlu mendapat kemuliaan, bukan? Tuhan Yesus berkata, aku punya 7 pendeta untuk 7 gereja itu. We pray Tuhan munculkan bintangnya. Bukan bintang ini superstar. Bukan bercahaya, bagaikan bintang-bintang. Itu bukan cuma jemaatnya, pendetanya dulu. Di tengah kegelapan terpancar terang kasih Tuhan. Kita harus bersyafaat untuk temukan bintang itu. A pastor for every church. Bukan bercahaya, bermegah dalam dia, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaannya. Pray that God will appoint 7 stars for 7 churches. Tuhan akan menentukan, memilih 7 bintang untuk 7 gereja itu. Supaya gereja itu tidak yatim piatu, menemukan gembala. Itu sama pentingnya dengan mendirikan gereja. Menemukan gembala, karena Paulus sebelum pergi, dia selalu sebelum dia meninggalkan satu tempat, dia selalu appoint elder, selalu dia menentukan penilik-penilik jemaat. Kata penilik jemaat itulah pastor. Dan dia serahkan ke dalam tangan kasih karunia Allah. Dan waktu Paulus ketemu Timotius, dia merasa seperti ketemu bintang kejora. Kita berdoa, 1000 gereja ya harus ada 1000 pastors. Gereja satelit gak perlu pastors, gak perlu gembala. I know, live streaming aja jadi. Lama-lama desire, keinginan itu kan muncul. Masa nanti jadi 1000 orang kalau Tuhan tambahkan jiwa-jiwa yang bertobat seperti gereja mula-mula. Tak tiap hari loh, itu tiap hari penambahannya orang-orang yang diselamatkan. Kalau mereka jadi 1000, masa mereka live streaming melulu? Kalau mereka jadi 200, 300 sudah waktunya jadi gereja lokal, bukan? Ada administrasinya. Tapi administrasi semuanya itu nanti tambahannya. They need a pastor. Saya menubuatkan di dalam organisasi kita minimal ada 1000 orang. No, sekarang 45, kurangi sendiri 955 orang lagi yang akan dipanggil jadi pendeta. Jadi siap-siap ya. Oh Pak Pastor Philip, saya tidak mau jadi pendeta. Tenanglah, jangan GR. Jangan GR dulu.
orang Gerasa yang diselamatkan sama Tuhan, dilepaskan dari legion setan. Itu minta sama Tuhan, itu mohon ngemis-ngemis. Izinkan aku jadi salah satu dari 12. Tuhan bilang, nei, kusi-kusi he. Nehi, tidak, kamu kembali jadi saksiku saja. Itu lebih cukup, lebih dari cukup. Kamu kembali, aku berkati kehidupanmu, jadi kesaksian. Nanti mungkin dia menikah, punya anak, keluarga. Dan kamu akan mendukung gereja yang nanti akan didirikan oleh rasul-rasulku ketika aku telah pergi. Nee, kata Yesus dalam bahasa Belanda. Tidak. You have to go back. Saksikan pada kota-kota yang ada. Tapi saya prophesy, masih ada kuota 955 pendeta-pendeta gereja lokal. 2030 enggak sebanyak itu. 300 kurang 45 berarti 255. Siap-siap ada 255 akan ada korban hidup. The best of the best. Sebagian muda, ras ini, sebagian lebih tua. Pokoknya ada 255 hamba Tuhan akan dilahirkan kemudian. Be ready. Ada yang dari Tarakan nanti. Ada yang dari Probolinggo. Ada yang dari Sorong. Waduh, aku selama ini di Sorong, aku yang buka jalan, apakah aku harus jadi pendeta? Enggak tentu, itu mungkin Lydia. Bisa mungkin juga Lydianya juga Paulus, siapa tahu. Saya tidak pernah malu. Dan satu keputusan dalam kehidupan saya, salah satu keputusan dari sedikit keputusan yang saya paling tidak sesali dan saya forever bangga. Saya sampai mati pun wajah saya tertawa adalah saya jadi pendeta. I'm not ashamed of what I'm called to be. Saya tidak mau jadi apapun juga. Untungnya Kristen tidak ada reinkarnasi. Kristen ada resurrection. Kristen itu ada kebangkitan kembali. Kalau ada reinkarnasi ya, saya suruh lahir ulang lagi. Saya tetap jadi pendeta, sana mau apa. There will be some of you. Some of you will sacrifice a lot. Beberapa akan harus meninggalkan warisan orang tua. Tapi beberapa oke-oke aja. Dia tetap punya segala yang Tuhan kasih ke dia tanpa harus dikorbankan. Tapi pengorbanannya lain nanti. Mungkin Tuhan akan ajari Anda salibmu berbeda. Tapi akan ada 255 orang excellent yang akan dipanggil Tuhan begitu. Dan Timotius di Efesus, saya cepat aja baca tanpa jelaskan, lalu saya jelaskan Timotius, lalu selesai. 1 Timotius 4. Bisa lihat ya, ini suratnya Paulus sebelum dia mati, dia tulis ke Timotius. Salah satu surat terakhirnya. 1 Timotius 4, judulnya Tugas Timotius. Jangan terkecoh dengan judulnya yang berikutnya, dalam menghadapi pengajar sesat. Lebih tepatnya, Tugas Timotius secara pastoral. Ayat 11. Saya tidak akan jelaskan karena intinya bukan ke kalimat-kalimat ini, tapi coba Anda rasakan hatinya Paulus untuk pastor yang pastor ini. Beritakanlah ayat 11 sampai 16 saja. Timotius, beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Ada teaching, dia disuruh ngajar memberi makan domba-dombanya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah ya, karena engkau kebetulan dari antara hamba-hamba Tuhan nih, kamu yang muda. Jadi teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu dan tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu. Jadilah panutan untuk jemaatmu. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Paulus adalah pendiri sekaligus pastornya gereja Efesus untuk 3 tahun pertama sejak didirikan. Paulus itu seorang pastor juga, 3 tahun lama di situ, lalu dia pisahkan mereka dari orang-orang yang meracuni, orang-orang yang kepahitan, roh perpecah belahan. Paulus pindahkan dari ruang, dan namanya ada hubungan dengan ruang Tiranus. Dipindahkan dari situ, 3 tahun. Paulus sangat dicinta, tapi karena Paulus punya panggilan berbeda, gereja Efesus ini seumur sejarah mereka ada 3 pendeta yang ditulis, yang saya ketahui dari Alkitab. Gereja itu tidak bisa terus ganti-ganti pendeta selamanya, tapi nggak tentu satu gereja itu kan satu pendeta sampai selesai, sampai Tuhan datang. Every pastor is a gift. Setiap Timotius adalah anugerah, setiap Paulus adalah kado dari Tuhan. Panggilannya adalah karena jemaatnya. Ya, Paulus itu sangat dicinta sampai dia waktu sebelum pergi ke Roma akhirnya dipenggal kepala. Dia ketemu di sebelah di Sidoarjonya Surabaya gitu. Dia ketemu itu di pinggirnya Efesus, ketemu dengan tua-tua. Ditangisi loh, diantar sampai kapal, dipeluki, diciumi karena Paulus berkata, "You will never see me again." Karena memang tidak ada FaceTime.
Tidak ada WhatsApp video call. Dia sekali pergi, eksekusi. Setelah Paulus pergi, siapa pastornya Efesus? Timothy. Di zamannya Timotius, Anda lihat pesan-pesan ini, saya baru ngerti kenapa. Karena Timotius adalah excellent pastor. Dia ajari, dia tunduk sama Kristus. Dan dia ikuti teladan Paulus. Dia jalan terus. You know what happened? Tidak ditulis di Alkitab. Dalam sejarah gereja, di tangan Timotius, gereja Efesus menjadi 60.000 murid. Oh, kasih tepuk tangan untuk Timotius sekalipun dia sudah ada di sana. Zaman Paulus tidak segitu. Zaman Timothy. Lihat pesannya pada Timotius. Hei, tim, sementara itu ayat 13 sampai aku datang ya, bertekun dalam membaca kitab suci. Kamu khotbahkan Alkitab saja ya. Jangan ngalor ngidul khotbah ini itu apa yang trendy atau filsafat manusia. Kitab suci dan membangun dan dalam mengajar. Ajarkan yang Alkitabiah, ajarkan dari Alkitab saja. Jangan lalai dalam menggunakan karunia yang ada padamu. Pakai untuk jemaatmu yang telah diberikan padamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu. Hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Bukan cuma jemaatmu bertumbuh. Jangan malu, kamu pun perlu bertumbuh. Jadi jangan takut. Kalau kamu belajar dari kesalahan, bertumbuhlah bersama dengan jemaatmu. Bertumbuhlah Timotius sampai 60.000 jemaat yang dia juga bertumbuh dewasa. Cuma saya nggak ngerti sih apa yang terjadi dengan Timothy karena pendeta ketiga Efesus adalah Rasul Yohanes setelah keluar dari Patmos. Pertanyaan saya adalah, did Timothy die? Martyr, a martyr's death? Nggak tahu. Did he die sick? Dia masih young. Tapi akhirnya itu Yohanes yang mengembalakan Efesus. Sudah tua sebagai elder. Dan khotbah Yohanes selalu kalau ditaruh ke atas, dia selalu hanya berkata love each other, love each other. Makanya dia disebut Rasul Kasih. Ayat 16, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu. Dan engkau juga akan menyelamatkan semua orang yang mendengar engkau. Dengan ini saya akan selesai. Gereja lokal. Visi kita sampai gereja lokal. Saya tidak berjanji sama Tuhan waktu saya melihat, mengalami Tuhan di kamar saya hari Senin, siang-siang hari sendiri. Waktu tempat itu tiba-tiba berubah seperti tahta yang maha suci. Dengan bergetar mulut dan berbahasa lidah, keluar satu tafsiran yang muncul langsung di mulut saya. We shall build you 1,000 strong local churches with 1 million disciples. Kami akan mendirikan bagimu. Saya bilang kami bukan saya karena saya tidak bisa lakukan itu. Saya hanyalah salah satu tubuh. Kami akan mendirikan 1.000 gereja lokal yang kuat, bukan gereja satelit yang live streaming setiap minggu saja. Bukan cuma perintisan CG di skala terkecil, tapi gereja lokal yang kuat. Yang bukan cuma punya kantor administrasinya, visinya akan menyeluruh ke seluruh kota, bahkan merintis gereja-gereja. Tapi yang punya gembala, kalau Tuhan berjanji mendirikan gereja, Tuhan berjanji memberi orang tua. Tidak pernah Tuhan kasih kita lahir di dunia yatim piatu. 1.000 gereja lokal yang kuat dengan 1 juta murid Kristus. Let's pray for Timothy. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Perintisan CG, perintisan gereja satelit. Dan ini goalnya. Dong! Ini goalnya. Gereja lokal yang kuat. Sekarang ada 45. Secepatnya pasti pecah telur. Sebentar lagi akan ada 100 gereja lokal yang sah. Yang telah berdiri dalam visi kita. Haleluya, kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Praise the Lord. Kita saksikan yang satu ini. Laporan kemenangan dari kota-kota baru. Silahkan nikmati. Visi Gereja Mawar Sharon dalam mendirikan gereja-gereja lokal. 1.000 gereja lokal yang kuat dengan 1 juta murid. Anda bagian daripada penggenapan. Antara 50% atau satu sisi koin yang sama. Bukan hanya Harun yang akan dipakai Tuhan. Ini waktunya Hur dibangkitkan. Awal mula saya memulai perintisan GMS Palu itu ketika saya mendapat surat tugas pindah kerja dari kota Kendari ke kota Palu. Kamu pada di Blitar sekarang gitu. Oh iya, kembali ke kampung halaman saya di kota Sorong. Ke kota asal saya di kota Tarakan. Waktu saya sedang saat teduh seperti biasa, tiba-tiba Tuhan memberikan saya
Kota Kupang di dalam hati saya. Awal mula CG ini berdiri sebenarnya dari pembicaraan sekilas saja. Saya mencari info apakah di kota itu ada gereja Mawar Sharon atau tidak. Gembala regional Jakarta, beliau mengatakan CG bisa dilanjutkan atau enggak. Hadiri di EK yang diadakan di Surabaya. Saat itu menjadi api dalam hati saya dan Michael. Nah, ketika kami selesai berdoa dan menyembah, tiba-tiba saya mendapat penglihatan bahwa ada 1000 jiwa di belakang setiap kami. Saya memutuskan untuk melanjutkan CG. Tidak gampang untuk memulai segala sesuatunya, karena kan di lingkungan kita juga yang belum ada GMS. Bagi kami soal responnya, keretanya udah datang ya, tapi enggak apa, sudah kita bagi. Pada awalnya Papa tidak mengizinkan. Ada beberapa lagi jemaat yang keluar karena mereka memang selalu menanyakan kapan ada ibadah. Dengan tetap setia, kita tetap follow up orang. Beberapa hari kemudian Papa mengizinkan saya ke Kupang dan akhirnya saya langsung berangkat ke Kupang. Terus menanam, terus menanam. Oke, kita mulai dengan 5 orang. Kami pun melakukan berbagai persiapan untuk mengadakan CG perdana. Ada jemaat yang memberikan rumahnya. Tuhan juga buka jalan lagi untuk kami bisa beribadah di satu gedung yang cukup besar dan itu gratis. Ternyata kita diizinkan untuk kita sharing selama 2 minggu di ibadah satu sekolah tersebut. Dan kami semua terkejut melihat kemurahan Tuhan yang dinyatakan jemaat yang datang ada 84 orang. 50-72 orang bersama dengan anak-anak. 125-130 orang. Ternyata jumlah jiwanya itu lebih dari 1000 orang. Kami pindah ke gedung yang baru karena memang ruangan kami sudah tidak cukup lagi. Tuhan itu mengasihi kota Blitar dan kota-kota yang lain. Kami melihat banyak sekali tuntunan dan penyertaan Tuhan dalam proses-proses yang terjadi di Kota Tarakan ini. Akan banyak gereja yang dibangkitkan. Akan banyak gereja yang dibangun. Karena inilah tahun persatuan dan percepatan. Dan saat Tuhan beri kita visi, jangan kita gunakan mata kita, tetapi kita gunakan mata Tuhan. Jangan pernah kotakkan Tuhan, kita bisa dipakai di luar dugaan. Kalau kita percaya, yang belum pernah mata kita lihat, telinga belum dengar, belum pernah muncul dalam pikiran kita, Tuhan sudah sediakan. Tuhan kepingin memakai kita semuanya, Harun maupun Hur, lebih daripada kerinduan kita dipakai oleh Allah. Waktunya telah dekat, kerajaan sorga segera tiba. Haleluya! Haleluya! Hidup untuk apa? Kalau bukan untuk Kristus, amin. Hari ini saya akan memberikan altar call yang paling canggih, yang saya tidak pernah lakukan sebelumnya. Karena saya ini gagap teknologi. Karena itu saya perlu bantuan seseorang nanti sebentar lagi menjelaskan. Altar call ini adalah dengan cara setiap orang bisa menemukan perannya. Ada sebuah app nanti yang bisa Anda download dan atau Anda bisa terlibat. Lebih baik Pastor Mil yang menjelaskan saja. Lalu setelah itu kita masuk ke doa pengurapan dan let's celebrate this day sebagai suatu permulaan yang baru. 300 gereja akan bertumbuh. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus dan Pastor Mil, please. Haleluya. Berapa banyak yang ingin terlibat di dalam 20, 30, 300. Lambaikan tangan Anda. Beri tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian mengadopsi kota-kota. Mengadopsi visi ini di dalam hati Anda, di dalam kehidupan Anda. Bagaimana caranya untuk Anda bisa terlibat di dalam kegerakan yang sangat besar ini, di dalam 10 tahun ini. Jadi ketika Anda mengambil komitmen, ingat kita berkomitmen selama 10 tahun. Amin Bapak Ibu sekalian dan terlibat untuk pembangunan yang luar biasa. Ada tiga cara untuk Anda bisa menunjukkan komitmen Anda hari ini. Pertama adalah lewat aplikasi GMS Church. Kalau Anda sudah punya aplikasi GMS Church di dalam handphone Anda bisa buka sekarang. Biasanya kalau di ruang ibadah tidak boleh buka handphone, hari ini silakan buka handphone Anda dan buka aplikasi GMS Church. Cara yang kedua, kalau Anda belum mendownload aplikasi GMS Church, Anda bisa buka browser Anda dan Anda bisa di browser Anda bisa ketik missionnight.gms.church. Jadi Anda bisa buka browser Anda dan follow link yang ada di sana. Di situ nanti Anda akan terhubung ke form aplikasi yang hari ini Anda akan isi, yang kita semua akan isi bersama-sama.
Kalau nanti dua cara ini belum bisa Anda lakukan, karena Anda mungkin gaptek gitu ya, sama kayak Pastor Philip gaptek gitu ya. Anda bisa setelah pulang ibadah, Anda bisa mengambil form isi yang Anda bisa isi secara manual kepada usher atau front desk yang ada di depan. Anda bisa isi, nanti Anda bisa taruh bukan hanya hari ini tapi juga di hari Minggu ketika kita ibadah. Oke, Anda bisa buka aplikasi Anda, sama-sama kita lihat ya. Nah, kalau Anda lihat buka aplikasi Anda, di situ akan ada di bawah itu ada aplikasi apps yang warna merah di bawah, dan Anda bisa klik Mission Night yang ada di pojok kanan atas, atau kalau Anda lihat handphone Anda ada di kiri atas dari handphone Anda. Anda klik Mission Night dan Anda akan terhubung ke bagian yang kedua, yaitu form. Di situ Anda lihat ada tab yang tulisannya form, ada tab yang tulisannya daftar. Nanti saya akan jelaskan tab yang daftar itu maksudnya apa. Oke, silakan Bapak Ibu mulai bisa mengklik aplikasi, dan juga semua yang di satelit, yang streaming bisa mengikuti instruksi yang saya berikan pada malam hari ini. Nah, ketika Anda sudah mengklik tab form, Anda roll semuanya ke atas dan Anda akan lihat kolom yang ketiga. Kolom yang ketiga ini kalau Anda sudah punya aplikasi, nama Anda dan nomor handphone sudah ada di sana. Tapi kalau Anda yang lewat link, Anda harus isi nama, nomor telepon, dan juga email dan serta alamat lengkap. Ya, dan di bagian bawah itu ada GMS asal. Kalau Anda tidak beribadah di gereja Mawar Sharon, tapi Anda mengikuti via live streaming dimanapun Anda berada, Anda bisa kosongkan bagian itu juga. Walaupun Anda bukan jemaat, tapi Anda terbeban untuk bisa ikut ke gerakan ini, silakan Anda bisa ikuti instruksi yang saya berikan hari ini. Cukup jelas Bapak Ibu sekalian? Next. Nah, berikutnya ketika Anda roll lagi ke bawah, di situ ada pilihan kota. Anda bisa pilih nama-nama kota yang ada di sana. Nama kota yang ada di sana adalah nama-nama kota yang sudah didoakan dan sudah disepakati oleh setiap gembala regional yang ada di tempat ini hari ini. Kota-kota itu adalah kota-kota yang kita rindukan untuk semua GMS lokal bisa berdiri di sana. Dari CG Perintisan, gereja satelit, dan akhirnya akan jadi gereja lokal. Kalau nama kotanya tidak ada, Anda bisa tulis saja nama kota yang Anda rindukan ada GMS di sana. Ya, jadi Anda bisa lakukan itu. Lalu ketika Anda bisa di bawah itu isi nama kota kalau namanya tidak ada di atas. Nah, bagaimana bisa terlibat? Yang pertama lewat doa. Anda bisa klik doa. Artinya apa? Anda setiap pagi, setiap hari berdoa untuk kota itu. Untuk kegerakan Tuhan ada di tempat itu. Itu lewat doa. Yang kedua adalah lewat daya. Saya juga mau berdoa, tapi saya juga memberikan diri saya. Saya memberikan tenaga saya, memberikan waktu saya, pikiran saya untuk membangun CG Perintisan, gereja satelit atau gereja lokal di sana. Anda bisa klik daya. Ya, yang rindu ingin dipakai Tuhan lebih lagi, Anda bisa klik di tempat itu. Lalu kalau ada di tempat ini yang memiliki tempat itu bisa mungkin rumah Anda. Ada beberapa waktu lalu ada jemaat yang berkata di tempat ini, kok saya ada kantor cabang di kota itu, boleh nggak kantornya dibuka, dipakai untuk jadi tempat CG? Tentu saja boleh. Kalau ada ruko yang Anda katakan ini ruko ini pakai aja nih untuk bisa untuk gereja satelit. Ada hotel, ya ada beberapa jemaat yang datang sini usahanya kebetulan usaha hotel. Dan mereka katakan ini pakai ruang pertemuan di hotel saya aja. Jadi Anda bisa klik tempat dan memberikan alamat yang lengkap di sana gitu ya. Dan seterusnya yang berikutnya Anda bisa lihat kalau Anda rindu untuk bisa memberikan dana, Anda bisa klik. Keempat hal ini, doa, daya, tempat, dan dana, empat-empatnya bisa Anda klik. Oke? Ya, Anda bisa klik, lalu
Yang lainnya, ada yang berkata begini, saya nggak bisa datang, saya nggak bisa berikan jumlah uang yang besar, tapi saya bisa beliin LED. Boleh nggak saya nyumbang LED? Boleh, Anda klik lainnya, LCD. Anda pengen nyumbang alat musik, silakan sumbang alat musik. Jadi apapun yang Anda ingin kontribusikan, Anda bisa tulis di sana. Nah setelah Anda selesai, Anda bisa klik submit gitu ya. Artinya dikumpulkan. Silakan Bapak Ibu melakukannya sekarang gitu ya, kalau Anda buka. Nah, tadi saya katakan ada tab yang daftar yang di kolom kedua. Form ini Anda bisa isi berkali-kali, katakan kiri kanan, bisa diisi berkali-kali. Bisa diisi berkali-kali. Ya, karena apa? Karena mungkin Anda terbeban 3 kota, Anda mungkin terbeban 4 kota, Anda terbeban berapa banyak kota, Anda bisa isi sesuai dengan kotanya. Anda klik, dan ketika Anda klik nanti, ini form yang terakhir yang di sebelah kanan yang nomor 6 ini akan keluar. Di tab daftar, Anda akan bisa melihat list kota-kota, list komitmen yang Anda sudah bisa ingin rindu terbeban untuk bisa melakukannya. Amin, Bapak Ibu sekalian. Saya berikan waktu 20 detik, 30 detik untuk Bapak Ibu sekalian bisa buka aplikasinya, follow linknya. Silakan. Dan juga akan dihubungkan dengan kantor-kantor regional kita. Ya. Semua info-info ini. Semua data yang masuk kita akan kelola dan kita akan berikan kepada regional-regional untuk bisa memfollow up kepada Bapak Ibu sekalian secara langsung. Bahkan semua dana yang masuk untuk kota itu kita akan berikan khusus untuk di sana. Yes. Altar call hari ini kenapa dilakukan demikian? Karena seperti tadi Pastor Philip khotbahkan gitu ya, tidak ada satupun dari kita yang tidak bisa terlibat. Anda, saya, baik tua, muda, miskin, kaya, kita bisa terlibat di dalamnya. Nah, hari ini saya mau Anda bisa ngelihat beberapa hasil yang sudah mungkin masuk ya. Oke, ini saya baru dapat. Kalau Anda mungkin trouble ketika masuk aplikasinya, karena ini kan seluruh Indonesia semuanya live streaming bareng-bareng, Anda bisa refresh aplikasi Anda. Ya, jadi kalau Anda kok susah masuknya gitu ya, coba di exit dulu, dikeluarin dulu aplikasinya, di refresh ya, sehingga Anda bisa mulai masuk. Karena ini ribuan jemaat dari seluruh Indonesia mengisi form ini bersama-sama ya. Anda bisa log out keluar, lalu login lagi ke dalam, sehingga Anda bisa mulai mengisi form yang ada. Nah, mungkin bisa ditayangkan oleh tim multimedia beberapa respon mungkin yang sudah masuk ya. Silakan. Kita bisa lihat live nih Bapak Ibu sekalian. Gereja kita kan mau streaming kan, jadi canggih. Ini dia. Wow. Oh, beri tepuk tangan yang lebih meriah lagi dong Bapak Ibu sekalian. Sebelum naik ke atas, saya lihat berapa banyak sih yang sudah berpartisipasi. Hampir menangis, hampir gitu ya. Tapi sedikit meneteskan air mata. Karena begitu saya lihat di dashboard saya, di aplikasi saya yang saya pegang, Bapak Ibu sekalian dan Gembala Regional juga pegang. Ada 4.800 jemaat yang sudah meresponi. Mission Night sambil khotbah, sambil belum mulai, tapi sudah 4.800 jemaat yang mau berkontribusi. Saya ingin mengajak Anda, Bapak Ibu sekalian, hari ini, malam ini, berpartisipasi lebih lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kita nggak akan berhenti sampai 1.000 gereja, sampai 1.000 gereja, sampai 1.000 gereja. Saya serahkan kembali, Mas Willy. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan, dengan apa yang dapat kami berikan. Kami penuhi amanah Agung-Mu, melayani yang lelah dan terbeban.
penuhi panggilan-Mu Tuhan, dengan apa yang dapat kami berikan. Kami penuhi amanat agung-Mu, menyelamatkan jiwa yang tersesat. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci, berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksian. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan, dengan apa yang dapat kami berikan. Kami penuhi amanat agung-Mu, melayani yang rela dan tersebar. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan, dengan apa yang dapat kami berikan. Kami penuhi amanat agung-Mu, menyelamatkan jiwa yang tersesat. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci, berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksian. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci, berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksian. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci,
kita sama-sama angkat tangan kita. Kalau bisa bergandengan sekaligus, biar ini urapan korporat sampai dari Sabang sampai Merauke, Singapura hingga Sydney. Ke semua orang yang menyaksikan ini. My best friend, the Holy Spirit, shall touch thee. Wait upon him. The spirit of love, the spirit of mission, the spirit of cleanliness, the spirit of holiness. Come and anoint your church. Urapi gerejamu, sebab urapan itu datang dari Engkau, Tuhan. Unity and acceleration, persatuan dan percepatan. The quickening power of your Holy Spirit. Kuasamu ya Tuhan Yesus, kuasa Roh Kudus dalam hati kami. Tuhan curahkan pengurapannya. Tuhan curahkan hatinya atas jemaatnya. Bertumbuh dewasa, berlari kencang bersama dengan Roh Kudus. Namun duduk dengan sabar dalam naungan yang maha kuasa. Terimalah pengurapan baru, pengurapan yang nyata. Ada sesuatu terjadi dalam rumah Allah. You've been touched by glory. Kami percaya hari ini kami dijamah oleh kemuliaan-Mu. Kami serahkan hidup kami kepadamu sekarang sampai selama-lamanya. Kami terima dengan iman urapan korporat. Kami terima dengan iman kuasa yang baru, dinamit dunamos itu. Yesus, pakailah kami di akhir zaman ini. Yesus, pakailah kami, jadikan kami serupa denganmu. Yesus, pakailah kami ya Tuhan. Yesus, gerejamu. Yesus, pakailah kami umatmu. Terima kasih Tuhan. 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 Haleluya. Dengan Anda bisa lepaskan tangan sama-sama. Kita sambil bertepuk tangan. Yang terbeban dan penuh kasih ilahi, penuhi kami dengan kuasa dari Tuhan yang tertinggi dan terbuka semua kesaksian. Yang percaya telah menerima urapan, katakan Tuhan dengan kuasa. Redo. Berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi, penuhi kami dengan kuasa dari Tuhan yang tertinggi dan terbuka semua kesaksian. Dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Bawa kemuliaan dan hormat kami
Pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian. Secara bertepuk tangan di atas kepala bersama-sama, terimalah kemuliaan, hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami, terimalah sembah dan pujian kami, terimalah sembah dan pujian kami. Amin. Haleluya. 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 Lihat kiri kanan Anda sebelum saya akhiri ibadah ini. Ucapkan 1-2 pujian pada orang di sebelah Anda. Something yang realistis, something yang positif. Ada orang Bali di sini juga ya. Ada orang Manado, orang Samoa, Basudara. Ada orang Korea, annyeonghaseyo. Ada orang Myanmar. Oh iya, saya lupa untuk kita welcome hamba-hamba Tuhan dari Myanmar. Hari ini khusus hadir kemari di depan sini. Malaysia juga, kasih tepuk tangan untuk mereka, welcome. Dan untuk semua yang menyaksikan lewat live streaming juga, seluruh gereja kita satu persatu, oh rasa dekat dengan Anda semuanya. Sungguh, mungkin saya nggak bisa lihat Anda bisa lihat saya, tapi Tuhan melihat Anda dan kita semua sini bisa merasakan, bukan cuma kehadiran Tuhan, kehadiran Anda semua sekalian. Kasih hug, welcome sama mereka lewat tepuk tangan ini kita wakili. Praise the Lord. Are you blessed today? Ya, oh rasanya harus pulang juga. Karena sekalipun kita rasa kerasan sekali dalam rumah Tuhan, ya kan? Ini sewek mulai panas. Apalagi kok Yudi nih, Pastor Yudi, lihat ini jadi merak atau ini apa nih, Dayak ya? Wah, haleluya ya. Nggak geli, hah? Apa tuh? Mewakili daerah masing-masing, betul. Karena Pak Yudi ini gembala regional Kalimantan, makanya berbusana Dayak. Sumatera, Pastor Maxi berbusana Sumatera, lalu Pastor Fuji dan istrinya Bu Lena Betawi. Ya, ini kasih tepuk tangan untuk mereka juga. Lalu siapa lagi yang di sini? Jawa Timur, Cak dan Neng ada di sini. Pastor Samuel Muji dan Bu Lani, kasih tepuk tangan untuk mereka. Wah, Pastor Welcome Home mewakili SCC, luar biasa ternyata. Gusi-gusi he. Oh. Nah ini juga sekaligus Cak dan Neng satu lagi ini ya, runner up dan juga juaranya yang mana saya tidak tahu. Ya kan Pastor Lianggona dan istrinya, kasih tepuk tangan untuk mereka. Nah, Pastor Kuocien tentunya mewakili Torang Samoa Basudara, ini baju mana ya? Minahasa, haleluya ya. Pastor Wahyu dan istrinya, apa kabar? Sunda, lalu Pastor Bernard dengan belangkonnya dan istrinya, kasih tepuk tangan untuk mereka juga. Wow, semua gitu. Oh, lupa gimana sih Southeast Asia. Ini Pastor Moro dan istrinya. Untuk Singapura, Indonesia dan juga India, Thailand, Hong Kong nantinya, kasih tepuk tangan untuk mereka semua. Oh, come on. Woo. Oh, haleluya. Pastor Denny juga ada di sini, lihat ini. Oh, anak Takawa. Dengan Jepang. Itu perisanya kok bisa lewat security tadi gimana? Pak Joni juga di sini dengan dari negara 1001 mimpi. Ini semuanya ada harga yang dibayar loh ya.
Tahu nggak, saya diberitahu tadi sama salah satu, ini pernak-perniknya yang India contohnya 1,5 kilo tuh di badan ya. Oh, jangan lupa kami berdua dari NTT Kupang ini ya. Istri saya ya. Oh haleluya. Lihat kiri kanannya, lihat ada yang, oh excuse me, one cawan mushi please. Oh bukan, saya kira pelayan restoran Jepang. Ada juga di sebelah sana tadi saya lihat yang Bali, baju Bali. Wah betul-betul niat sekali yang pakai. Itu tadi ya saya lihat, wah semua full dress dengan bunganya. Nggak tahu tetangga kan hilang bunganya itu seperti dari mana saya nggak tahu. Oh love you all so much. Anda semua hebat. Belum lagi yang nggak di sini yang nggak kelihatan. Anda juga pasti pakai tak pakai busana daerah. Anda the fact fakta bahwa Anda datang hari ini aja menunjukkan hatimu. Love you, love you, love you, love you so much. Love you so much. What a fun church, gereja yang sangat fun. What a serious church, gereja yang sangat serius dengan Tuhan. Love you all so much, Jesus loves you. Udah ya langsung doa berkat kan? Ini lihat ini ada banyak partisipannya. Haleluya. Church, gereja, terimalah berkat dari Allah Bapa. Kasih karunia dari Tuhan Yesus, Raja segala bangsa yang maha kuasa. Mulialah namamu Yesus. Dan dari our dear best friend, sahabat kita yang paling dekat, Allah Roh Kudus. Terimalah berkat dan rahmat, pulanglah ke rumah. Tuhan pasti ingat RSVP hari ini di hati apa yang terjadi. Dari sini Tuhan akan follow up, Roh Kudus akan follow up, Roh Kudus akan follow up dalam hidupmu. Dan menjadikanmu besar dalam pekerjaanmu, jadilah kepala bukan ekor. Di rumah tanggamu, jadilah bahagia dan tidak hilang damai sejahtera. Pulanglah membawa semua berkat yang Anda bisa bayangkan, yang tidak sanggup Anda imajinasikan. Bawalah ini di dalam nama Yesus Kristus, Yesus yang mengasihimu. Dan kau dikasihi di dalam rumah ini sebagai putra-putri yang kudus. Di rumah Bapa, yaitu di dalam gereja, Anda adalah orang-orang yang dicinta. Pulanglah membawa kasih, damai sejahtera dan sukacita. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Love you, God bless you.